Selamat malam, salam sejahtera, salam sehat untuk semuanya. Analisa ataupun potensi goal untuk hari Senin. Sedikit berbagi bagaimana cara mencari setup ataupun di mana boleh entry. Inilah yang biasa saya sampaikan untuk signal-signal angka entry buy di mana, entry sell di mana. Ini saya nggak pernah membuatnya. Harus entry sell di poin sekian, buy di poin sekian. Dan saya hanya selalu memberikan contoh-contoh mudahnya saja. Nah, di mana kita entry buy maupun sell ini adalah pilihan. Karena market ini adalah jual dan beli gitu. Nah, selanjutnya jika ingin menanyakan entry terbaik di mana, saya akan menjawabnya dengan mudah gitu. Jika ingin entry buy, maka pastikan candle tidak lagi mampu melewati low BB, maka boleh entry buy. Inilah entry terbaik. Begitu pula dengan entry-nya sell. Ketika candle sudah tidak lagi mampu melewati top BB, maka boleh entry sell. Karena apa? Itu adalah MHV. Jadi trading ini adalah low BB, top BB, top BB, low BB. Maka pergerakan ini yang mengawal adalah Bollinger Band. Maka fungsikan dengan baik destinasinya Bollinger Band. Saya akan mencontohkan di sini di time frame-nya H4 yang biasa saya mengambil setup. Setup tidak perlu besar-besar. Contoh di sini. Ketika candle tidak lagi mampu melewati low BB. Dan di sini terjadi validnya untuk kenaikan. Maka ini boleh diambil. Nah, maka yang terjadi adalah kenaikan profit. Seperti contoh yang saya buat bagaimana cara memvalidkan ketika candle tidak lagi mampu melewati low BB, maka boleh entry buy. Begitu pula dengan entry-nya sell. Contoh ada yang ingin menanyakan kenapa di sini ada momentum sell akan tetapi tidak di re-entry. Nah, saya akan mencontohkan di sini. Kenapa ini tidak di re-entry untuk candle momentum sell? Apabila tidak di re-entry maka bisa passing 100%. Nah, ini cara-cara yang seperti saya sampaikan. Sama halnya jika di setup dari atas. Entry pada MHV langsung membuat momentum, maknanya tidak perlu take profit. Minimal akan ada sekali re-entry. Jika tidak di re-entry maka akan passing 100%. Selanjutnya baru penurunan. Tidak lagi mampu membuat momentum maka akan terjadi passing lagi 100%. Nah, ini contoh-contoh di mana saya sering membuat teknik-teknik yang mudah dipelajari. Apakah suatu kebetulan? Kita akan tengok pada sebelah kiri saja. Entry low BB top BB dengan dasar BBMA, di mana ada signal baru masuk dan di mana boleh entry. Kita tinggal mengikuti. Tidak perlu mencari setup, hanya menunggu. Contoh di sini. Ekstrim. Take profit, selesai. Kembali membuat ekstrim. Take profit, selesai. Selanjutnya valid membuat MHV, entry, level ke-1. MHV, candlestick arah, re-entry, momentum, re-entry. Tidak lagi membuat momentum. Maka yang terjadi adalah MHV, entry sell, profit. Inilah cara mendetailkan sedetail-detailnya gimana kita mencari entry. Kuncinya adalah di MHV. Jika kita mampu memvalidkan MHV maka entry ini akan santai ya. Entry nggak perlu buru-buru dan tidak panik di tengah perjalanan. Maka jika nonton video saya itu usahakan jangan di skip, karena kalau di skip nanti di tengah jalan pun akan bingung. Jadi ini bukan suatu kebetulan. Contoh saya memberikan contoh entry low BB top BB. Coba tengok di sini ya. Ketika candle sudah tidak lagi mampu melewati top BB, yang berlaku adalah MHV. Begitu pula dengan sebelah-sebelahnya. Jadi ini bukan suatu kebetulan. Ini apa yang sudah kita pelajari. Nah, saya akan mencontohkan pada time frame kecil.
Jadi setup itu ambil setup besarnya dulu, baru pindah ke time frame kecil. Jangan dari time frame kecil pindah ke time frame besar, maka nanti akan banyak terjebak. Contoh, saya akan mencontohkan setup mengambil H1, apa yang berlaku di H1. Jika kita tidak teliti untuk mencari setup, maka akan kejebak. Contoh di sini akan dianggap ini adalah momentum sell. Sedangkan jelas di sini adalah ekstrim. Ekstrimnya H1. Jika ingin melihat contoh ini ekstrim ataupun momentum, maka kita wajib sinkronkan dengan apa yang berlaku pada H4. Setup H1 wajib sinkron dengan H4. Kita akan lihat H4. Apa yang berlaku di H4? Di H4 ini adalah MHV. Jadi tidak ada MHV yang di re-entry. Tidak wajib di re-entry karena apa? MHV. H1 ekstrim, H4 MHV. Nah, selanjutnya apa yang berlaku pada daily? Jika kita setup pada daily, maka wajib paham dengan weekly dan monthly. Ini jika kita urut, maka semakin besar semakin terlalu banyak yang di setup, maka kita sendiri yang bingung. Cari mudahnya saja itu. Apa yang berlaku di H4, apa yang berlaku di H1. Ini menurut saya sudah cukup gitu loh. Sesuai dengan margin kita. Ini hanya contoh saja. Misalkan kita akan lihat pada time frame-nya daily, apa yang berlaku di daily. Ekstrim MHV gitu. Jadi ini akan berlaku rem gitu ya. Re-entry ekstrim MHV gitu. Weekly, daily H4. Maka H4 ini adalah MHV gitu. Maka boleh entry gitu. Maka wajib paham time frame besar. Ini fungsinya ada seperti ini. Jika kita kelewat setup, contoh setup pada daily, maka harus paham weekly dan monthly. Contoh kita akan lihat pada weekly-nya. Apa yang berlaku di weekly? Ya, candlestick arah. Candle merah ini adalah candlestick arah. Memberikan signal arah akan ke bawah. Ketika ada candlestick arah ataupun signal arah akan ke bawah, maka akan berlaku re-entry. Inilah yang wajib dipahami gitu. Jika kita mau tarik Fibo, bisa saja gitu ya. Ya kalau mau turun, kalau mau pullback ke 4236, ini akan ke bawah floatingnya jauh gitu. Maka entry sesuai dengan margin kita. Nah, setup di mana, entry di mana, inilah yang akan menyesuaikan. Nah, ini contohnya jika kita mau setup H4 ataupun H1. Jadi teman-teman wajib paham terlebih dahulu. Entry nggak perlu buru-buru, matangkan belajarnya. Ini belajar nggak ada habisnya kalau di market seperti ini ya. Sampai sekarang pun saya masih mempelajari bagaimana trading ini bisa sesimpel mungkin gitu. Contoh saya akan mengambil time frame-nya M5 saja ya. Jika kita salah entry ataupun mencari entry pada time frame kecil. Ini saya akan menyampaikan biar teman-teman juga lekas paham dan tidak mudah panik. Nah, contoh kita ambil dari ekstrimnya sini saja. Ketika di sini ada ekstrim, TP wajib, ya kan, MHV, candlestick arah, kuku, selanjutnya re-entry, membuat momentum, ya kan? Tidak wajib take profit, minimal akan sekali lagi memberikan re-entry. Jika tidak memberikan re-entry, maka akan passing 100%. Nah, ini time frame kecil. Time frame kecil itu ada satu time frame yang memang full strukturnya lengkap. Nah, jadi ini full struktur lengkap pada M5. Nah, jika diurut satu-satu pun akan sama gitu ya. Jadi jika ada MHV boleh beri garis panjang pada MHV, maka ketika tidak lagi mampu di breakout ya akan ke bawah. Ekstrim yang pertama kurang valid ya. Membuatlah setup yang kedua jauh lebih valid, maka terjadi penurunan. Ketika volume terendah bertemu dengan MA5, maka disinilah kita mengambil take profit. Wajib take profit.
Jika tidak, maka ini kembali naik, maka separuh dari profit akan hilang. Nah, ini M5. M5 membentuk struktur lengkap untuk pengambilan re-entry. Jadi time frame kecil itu enggak semua time frame ini full struktur lengkap. Kita akan coba buka time frame-nya M15. Jadi ada nanti satu time frame itu yang ada cuma ekstrimnya saja, MHV-nya saja. Nah, ini kita akan membuka M15. Apa yang ada di sini? MHV. Ya, validnya MHV. Nah, di sini MHV kan. Ini MHV. Jadi yang atas akan di-retest untuk valid yang kedua. Nah, MHV, CSA, re-entry, ini yang berlaku akan seperti ini. Jadi tidak semua time frame ini lengkap full structure BBMA seperti video-video yang saya buat sebelumnya itu. Selanjutnya kita akan cek pada M30 atau H1 ini akan berlaku sama. Apa yang berlaku di satu time frame pasti berbeda. Akan tetapi ada satu time frame yang membentuk struktur lengkap. Apa yang berlaku di sini? Sama. MHV, candle tidak lagi mampu melewati MA5 dan top BB. Maka ini MA5 bertemu volume tertinggi, maka itu kukuh, valid untuk entry, boleh entry. Inilah cara mempelajari BBMA ini dengan mudah. Jadi tidak perlu mencari-cari, hanya menunggu kapan ini boleh entry seperti itu. Ini jika kita melihat pada M5-nya saja, maka bisa kejebak itu ya, ketika kita sudah entry pada struktur lengkap, maka dimana wajib take profit ini mengikuti time frame-nya itu. Nah, ini cara saya mengambil H4 dan H1 ini juga wajib sinkron. Contoh di H1 ya. Kita akan mempelajari apa yang berlaku di H1 ya. Ekstrim, TPW, MHV ini validkan terlebih dahulu. Di sini ada ekstrim, TPW, MHV. Nah, MHV ini valid enggak? Nah, ya. Jika valid ambil, jika tidak jangan. Ya. Ketika tidak lagi mampu melewati MA5, 10, low BB, maka itu adalah valid. Ketika sampai di atas tidak memberikan re-entry, maka tidak wajib take profit. Minimal akan memberikan sekali re-entry. Di sini sudah mampu memberikan re-entry. Ketika sudah tidak mampu naik, maka dia akan mengambil re-entry pada time frame di atasnya. Nah, ini contoh-contoh yang mudah bisa kita pelajari. Jadi kalau mengharap angka dari saya nggak ada ya, karena apa? Signal sudah muncul pada indikator ini sendiri. Nah, jika kita memahami indikator ini dengan baik, maka entry-nya pun akan hati-hati. Ekstrim akan di-retest untuk kedua kali. Contoh, di sini ada ekstrim, boleh berikan garis nih ya. Untuk H1 besok boleh dipantau. Ini cara-cara yang mudah. Ekstrim akan di-retest kedua kali. Jika tidak mampu dilewati, maka akan berlaku MHV. Entry sell pada MHV, ambil take profit secukupnya di mana? Di malo sampai mid BB. Nah, ini contoh mudahnya gitu. Nah, sekarang mau mengikut yang dari atas atau mau mengikut yang dari bawah pada time frame-nya H1. Di mana re-entry yang kukuh, yang valid atau enggak kenal kompromi, ini teman-teman bisa mendetailkannya. Nah, sinkronkan dengan H4 jika setup H1. H4 ada ekstrim. Nah, ekstrim H1, ekstrim H4 ini sudah berjalan. Jadi jangan di setup ulang, maka yang ditunggu adalah MHV-nya. Nah, paham ya, yang H1 ekstrim, H4 ekstrim. Ini sudah berjalan. Jangan di setup lagi. Maka ketika candle ini berjalan naik dan di sebelah sini ada ekstrim, maka yang ditunggu adalah terjadinya MHV atau terjadinya double ekstrim. Apabila nanti sudah valid, ambil untuk mengambil re-entry.
Nah, ini kurang lebihnya cara mempelajarinya seperti itu. Ekstrim dimatikan ekstrim, MHV akan dimatikan MHV. Contoh di bawah adalah MHV. Maka yang ditunggu adalah matinya dengan MHV gitu. Jadi H1 untuk memantau ataupun untuk memvalidkan. Jika H1 ini valid, maka H4 akan mengikut. Nah, ini contoh mudahnya seperti itu. Nah, ini MA5 bertemu dengan volume tertinggi, ini valid. Ya. Entry ini valid ini. Nah, ini contoh-contoh mudahnya seperti itu. Nah, take profitnya di mana? Di Malo sampai mid BB. Nah, ini cara-cara yang saya sampaikan. Jadi untuk entry B ataupun sell ini teman-teman sendiri yang menentukan mau memilih yang mana, mau ikut yang dari atas atau mengikut yang dari bawah. Nah, ini tentukan mau entry di mana gitu ya, biar nggak panik. Ini cara mempelajarinya seperti itu. Jangan pernah lelah untuk belajar karena ini hubungannya dengan uang gitu ya. Dan di sini pun wajib hati-hati. Jika dibilang resikonya sangat besar, trading begini begitu ya, jangankan trading ya, nyebrang jalan aja resikonya besar gitu. Ini contoh-contoh mudahnya saja. Jadi ini adalah sistem ataupun program yang bisa dipelajari gitu ya. Kita pelajari pelan-pelan, nggak paham, diskusi, tidak perlu buru-buru panik ataupun apa, itu nggak perlu ya. Fokus apa yang ada di market. Semua kejadian perubahan harga, perubahan tren itu market inilah ya, market yang tiap hari kita lihat, bukan di luar sana itu. Jadi yang dibaca adalah potensinya. Kalau setup candle yang sudah jalan ini adalah mudah gitu. Yang kita ingin entry adalah potensinya, gimana memvalidkan di mana boleh entry gitu ya. Entry terbaiknya seperti apa ya. Entry sell seperti apa, entry di tengah-tengah, di mid BB ini mempunyai resiko berapa persen, ini detailkan gitu ya. Apakah bagus entry di tengah-tengah, bagus di bawah, atau bagus di atas gitu ya. Ini pilihan. Seperti contoh destinasinya Bollinger Band, ketika tidak mampu breakout MA5 10 mid BB contohnya ya, maka akan berlaku kenaikan 3 candle. Ketika tidak mampu naik akan terjadi penurunan 3 candle. Ini tuh hasil dari riset-riset master trader yang sudah terdahulu gitu ya. Kita tinggal mengikutinya aja. Nah, dan kita backtest gitu seberapa tingkat akurasinya. Jadi untuk goal ini kita masih nunggu untuk memvalidkannya pada H1 gitu. Jika H1 ini valid, bolehlah entry. Jadi ini menurut saya sudah valid untuk mengambil re-entry. Karena apa? H4-nya belum ada re-entry-nya candlestick arah kukuh buy. Nah, jadi yang penting paham. Jika melihat saya analisa ataupun memberikan mappingan seperti ini, itu adalah area pantau namanya. Jadi tidak perlu buru-buru entry. Nah, ini misalkan melihat seperti ini kan area. Jadi saya selalu menggunakan time frame-nya dengan close candle. Apabila belum close candle, H4-nya close jam berapa, ini saya juga nggak buru-buru mencari entry. Ini entry-nya dengan mengikuti strukturnya BBMA, di mana ada ekstrim, di mana nanti akan terjadi MHV. Ini wajib kita pelajarin. Yang intinya jika sudah berjalan jangan di setup. H1 ekstrim, H4 ekstrim ya. Contoh di sini, ini jangan di setup lagi ya. Ini sudah berjalan kan ya. Jadi ini yang ditunggu kenaikannya adalah matinya oleh MHV gitu. Karena di bawah ada MHV akan mati oleh MHV. Karena apa? Di sini belum ada re-entry gitu. Bisa saja di sini tidak memberikan re-entry, langsung membuat momentum ataupun membuat double extreme. Nah, inilah tingkat kehati-hatian gitu. Maka yang perlu divalidkan adalah yang di H1. Nah, apabila H1 ini sudah tidak lagi mampu melewati top BB, maknanya H4 valid. Nah, kurang lebihnya cara mempelajari market ini seperti itu. Semoga bermanfaat buat teman-teman dan rekan-rekan. Semoga profit setiap hari. Terima kasih.